Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei. Berjumpa lagi dalam renungan mingguan bersama Suster KSCC Medan. Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan, bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24, bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 9 sampai 11, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda mendengar kalimat demikian? No man is an island. No man is an island. Artinya, tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup sendiri. Hal ini membahas relasi antar manusia yang saling mempengaruhi dan membutuhkan satu dengan yang lain. Segala keberadaan kita, segala yang kita ucapkan atau yang kita lakukan tentu akan berpengaruh terhadap orang lain. Intinya adalah bahwa manusia tidak akan pernah lebih baik hidup sendiri daripada hidup bersama dengan yang lain. 3 bacaan kitab suci hari ini juga akan berbicara tentang relasi antar manusia. Mari kita lihat dari bacaan pertama pada kitab Kejadian. Kita menemukan bahwa Allah menciptakan manusia tidak sendirian dalam tugas memelihara dan mengembangkan bumi serta segala isinya. Allah menciptakan Adam dan memberikan penolong yang sepadan dari tulang rusuknya, yaitu Hawa. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sepadan, tanpa memandang yang satu lebih penting dari yang lain, yang satu lebih baik dari yang lain, atau yang satu lebih berpengaruh daripada yang lain. Pada bacaan kedua, yaitu surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan kembali akan penderitaan Yesus dalam kisah sengsaranya, di mana Yesus diperlakukan begitu hina. Tujuannya tidak lain adalah untuk kedamaian dan persatuan umat manusia. Yesus mengorbankan dirinya demi misi perdamaian dan persatuan umat manusia yang tercerai-berai akibat dosa. Manusia yang pada dasarnya berasal dari satu Allah yang kudus. Maka Yesus hadir untuk menguduskannya dan mempersatukan kembali dalam kekudusan sebagai satu persaudaraan. Mari kita lihat pada Injil Markus juga membahas tentang relasi antar manusia dalam lingkup perkawinan antara suami dan istri. Orang Farisi mencoba Yesus dengan bertanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Mereka berusaha membenarkan hukum Musa tentang perceraian yang sah dengan menggunakan surat cerai. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan visi Yesus yang ingin mempersatukan umat manusia. Yesus mengerti kepicikan kaum Farisi yang berusaha memaksakan keinginan mereka agar Yesus menyetujui adanya perceraian atau perpecahan. Namun, Yesus justru menegur mereka dengan mengatakan, "Karena kekerasan hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu." Bahkan, Yesus kemudian menegaskan lagi kehendak Allah akan persatuan umat manusia dengan menyinggung kembali kisah penciptaan dalam bacaan pertama kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menolong, saling melengkapi. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui ketiga bacaan tadi, kita bisa melihat relasi manusia dalam lingkup yang lebih luas dan relevan dengan zaman ini. Relasi antar orang tua dan anak misalnya, relasi antara anak dalam keluarga, relasi antar rekan kerja, relasi antar umat di paroki atau di lingkungan, relasi antar tetangga, relasi antar sahabat, dan bentuk relasi lainnya. Kita diajak untuk melihat pengalaman hidup kita, bagaimana kita dalam memperjuangkan persatuan di dalam relasi kita dengan yang lain.
dan bagaimana kita menjadi agen pemersatu di antara relasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada zaman ini, nampaknya begitu sulit menemukan figur pemersatu. Maraknya upaya-upaya provokasi yang menimbulkan perpecahan membuat manusia semakin individualis dan senang melihat orang lain terisolasi dan dengan menciptakan kebencian. Merasa lebih hebat dari orang lain dan senang melihat orang lain hidup sendiri tanpa teman atau tanpa sahabat di sekitar mereka. Namun syukurlah baru-baru ini dunia masih menemukan tokoh nyata pemersatu dalam diri Bapa kita Paus Fransiskus yang melakukan perjalanan apostoliknya di berbagai negara termasuk di negara kita Indonesia ini. Banyak yang kagum dengan beliau yang menyerukan persatuan di tengah keberagaman. Namun tidak sedikit juga yang masih berusaha menemukan celah untuk menciptakan perpecahan, seperti halnya kaum Farisi dalam bacaan Injil tadi. Berusaha mengabaikan pesan perdamaian, bahkan berusaha untuk mencela tokoh-tokoh perdamaian. Semoga kita bisa menjadi tokoh-tokoh perdamaian, figur-figur pemersatu di tengah relasi yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari, mari kita wujudkan persatuan dan kesetaraan dengan beberapa langkah nyata yang saya tawarkan untuk kita lakukan dalam minggu ini. Saya mengajak Anda untuk melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, mempererat relasi dalam keluarga. Mari meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan anggota yang mungkin sedang merasa jauh atau terlupakan. Mulailah dengan mengajak mereka makan bersama atau sekedar mengobrol. Yang kedua, jadilah pendamai dalam komunitas. Jika Anda mengetahui ada konflik atau ketegangan di antara teman, rekan kerja atau tetangga, cobalah menjadi jembatan yang mempertemukan mereka kembali, mengingatkan mereka akan pentingnya saling memaafkan dan membangun kebersamaan. Yang ketiga, berikan kebaikan sederhana setiap hari. Mulailah kebiasaan memberikan satu kebaikan kecil kepada orang lain setiap hari. Baik itu dengan kata-kata yang menguatkan, bantuan ringan, atau sekedar mendengarkan. Dengan setia melakukan langkah nyata, kita telah membawa persatuan dengan sesama. Semoga kita bisa menjadi agen-agen perdamaian, pemersatu yang meneladani Yesus Kristus melalui tingkah laku kita setiap hari di lingkungan hidup kita dengan senantiasa memperjuangkan persatuan dan menyerukan pesan-pesan perdamaian serta kembali pada kekudusan hidup bersama sebagai saudara di dalam kasih Allah. Semoga